Saya disclaimer dulu. Mungkin pemahaman saya tidak akurat karena itu narasinya panjang sekali. Cuman saya tangkap di bagian poin sesuai yang ditulis. Jadi Bapak Doktor atau PhD Armando ini, Ade Armando ini mengatakan bahwasanya dia lebih suka kepada kebebasan di dalam mengemukakan pendapat. Jadi semua orang boleh mengatakan apapun, boleh berpendapat apapun. Termasuk misalnya ada orang mau mengatakan Tuhan itu tidak ada. Itu dalam filsafat komunikasi disebut kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat. Sebetulnya kalau cukup sampai di situ, artinya boleh mengatakan Tuhan tidak ada atas dasar kebebasan berpendapat, yang namanya madhabnya kebebasan berpendapat. Selesai. Tapi kelanjutannya yang agak aneh. Jadi tidak boleh dilarang kalau ada orang mau mengatakan Tuhan tidak ada. Loh, pertanyaannya begini. Bagaimana kalau larangan itu juga dalam bentuk pendapat dan dalam bentuk ucapan? Apakah larangan itu harus kita lakban mulutnya? Kita gebukin? Kan enggak juga. Nah, ini ilustrasinya begini. Maman berkata, kita bebas berkata apapun. Namanya bebas berarti boleh. Namanya apapun berarti enggak ada batas. Termasuk kepada yang paling krusial. Perkataan itu yang masuk dalam domain kebebasan untuk diucapkan adalah salah satunya misalnya tidak ada Tuhan. Lalu mukidi yang mendengar, ini kan masuk juga kepada kita. Artinya juga sama-sama bebas mukidi untuk berkata apapun toh. Termasuk ketika domain atau konten dari ucapan mukidi adalah Maman tidak boleh berkata begitu. Nah terus gimana Pak kalau begitu Pak? Jadi kalau kita bicara bebas, nggak boleh ada bahasa tidak boleh juga ada bahasa harus. Karena kalau dalam konsep hukum, namanya bebas itu ibahah. Jadi boleh A, boleh B. Tidak ada tidak boleh dalam bebas itu. Dan tidak ada perintah. Jadi tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada pencegahan secara halus, juga tidak ada anjuran secara halus. Artinya sifatnya perintah atau anjuran tidak ada, sifatnya larangan atau semacam seruan untuk ditinggalkan juga tidak ada. Benar-benar bebas. Itu namanya mubah. Kalau begitu berarti ribut kita nanti. Ketika ada orang bilang saya bebas mengatakan apapun. Apa yang mau kamu katakan? Saya mau bilang Tuhan tidak ada. Kalau begitu saya juga bebas mengatakan apapun. Lalu apa yang mau kamu katakan? Saya mau bilang kamu goblok. Kamu tidak boleh berkata begitu. Loh, kamu nggak boleh melarang saya berkata begitu. Saya bebas kok. Loh, kamu tidak boleh saya tidak boleh melarang kamu berkata begitu karena kamu bebas. Terus saya kan juga bebas. Kenapa saya tidak boleh berkata isinya larangan untuk kamu? Cuman kamu yang bebas mengatakan Tuhan tidak ada. Sementara saya tidak boleh mengatakan kamu tidak boleh berkata begitu. Kan jadi ribut Pak. Jadi ilusi kebebasan itu. Tidak akan berbasis kepada kebebasan, lalu nggak ada batasan. Kalau kita tarik kepada keseharian, kita bebas mengatakan apapun. Saya mau bilang Maman ngambil mobil saya. Digebukin nggak Pak kira-kira? Digebukin Pak, udah nggak bicara kebebasan itu. Nggak ada cerita kita bebas berpendapat apapun. Menurut saya, rumah kamu itu punya saya itu. Kira-kira yang punya rumah itu masih mau pakai itu nggak? Bahasa kebebasan itu. Ya paling dia pikir, oke. Kamu boleh berkata begitu, tapi saya juga boleh berkata kamu gila. Akhirnya berantem Pak. Nanti lama-lama bebasnya nggak hanya berucap Pak, berbuat nanti ya. Kamu bebas berkata begitu, saya pun bebas gebukin mau kamu ya. Jadi rusak Pak. Ya. Apalagi oke lah kalau dalam hal-hal yang memang diperdebatkan. Makanya harus mengerti. Hierarki kebenaran itu mengerti mana kebenaran yang tidak bisa diperdebatkan. 1 tambah 1 2 makulat. Itu nggak ada orang lalu boleh berkata 1 tambah 1 5 Pak. Walaupun tidak boleh bukan berarti ditangkap. Enggak, gila itu. 1 tambah 1 5 itu gila. Boleh nggak? Boleh tapi gila. Sudah horizontal, sudah nggak dibicarakan. Itulah aklalahu. Dia tidak punya akal, tidak normal akalnya. Boleh nggak saya mengatakan saya mati sekaligus hidup? Ya kalau masalah kamu mau berkata begitu boleh aja. Cuman kamu sudah tidak mukallaf kamu. Kenapa? Karena kalau akal kamu bisa menerima itu, kamu tidak beres akalnya. Tidak standar akal kamu.
keberadaan Tuhan itu, Pak, makulat. Makanya disebut wajibul wujud. Wajibul wujud ya, bukan wajibul wujud ya. Wajibul wujud. Ya, kalau nggak mengaji tertib bagaimana penghujahannya kenapa Tuhan ada, ya repot. Ya. Ini sudah yang paling tinggi, Pak. Namanya wajibul wujud, Pak. Artinya wajib itu, Pak, bukan kalau nggak dikerjakan dosa, bukan. Ya. Walaupun kalau kamu mengatakan Tuhan tidak ada, bukan lagi dosa, kamu murtad kamu. Ya. Maksudnya wajibul wujud itu, Pak, akal ini memastikan itu pasti ada. Sama dengan begini. Kalau dicontohkan di matematika, 1 tambah 1, 2 itu wajibul wujud. 2 itu wajib, Pak. Apa maksudnya wajib? Tidak mungkin akal itu mengatakan itu tidak ada. Tidak mungkin akal mengatakan itu tidak 2. Ya. 1 telur ditambahin lagi 1 telur. Akal itu sudah memastikan pasti ada 2 telur. Akal juga memastikan orang kalau sudah mati tidak mungkin dia hidup. Tidak mungkin juga dia tidak hidup juga tidak mati. Itu, Pak. Kebenaran-kebenaran seperti itu setara dengan sifat-sifat Allah, termasuk Allah itu ada, Tuhan itu ada. Kalau atas dasar kebebasan lalu nggak ada batasannya bebasnya, ya tadi itu ribut, Pak. Nanti bini kamu dibilang itu bini saya. Oh, kok bilang begitu kamu? Oh, kan bebas kita berpendapat apapun. Oh ya, kalau begitu saya pun juga bebas dong berpendapat apapun ya. Saya akan gebukin kamu. Itu bukan berpendapat. Oh. Itu gebuk ya. Jadi repot, Pak. Repot. Kamu membebaskan orang berkata apapun, tapi melarang orang untuk menyalahkan kamu. Orang menyalahkan kamu itu kan juga dia berpendapat, Pak. Kamu salah menurut pendapat dia. Kalau kamu bebas berpendapat apapun, orang pun boleh menyalahkan kamu, mengatakan kamu tolol, mengatakan kamu nggak ada akalnya juga jadi boleh. Jadi nggak ada lagi, kita tidak boleh lagi melarang orang menghina. Kenapa? Orang bebas mengatakan apapun. Menurut kamu, menurut saya kamu itu burung yang memang nggak akan pernah tumbuh bulu misalnya. Ya nggak usah keberatan. Kenapa? Karena kan bebas semua orang berkata apapun. Akan jadi rusak, Pak. Jadi berantakan hidup itu. Ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bebas itu? Bebas itu bagaimanapun tetap ada batasannya, Pak. Kamu boleh melakukan apapun, tapi kalau kamu tidur sama bini orang, nggak boleh tetap. Mau berdasarkan, ini kan kebebasan kita. Bebas pala lu bau menyan. Iya, nanti orang akan gebukin kamu. Bebas juga dia gebukin kamu. Apa manfaatnya kita mengembangkan pemikiran yang justru merusak? Justru adanya hukum, adanya kebenaran yang harus diterima bersama-sama, adanya konsensus. Ini biar hidup itu berjalan. Bayangkan kalau Al-Quran ditafsirkan, semua orang bebas menafsirkan Al-Quran. Lalu ada orang jual beli, tidak mau bayar. Saya cari di Al-Quran ayatnya nggak usah bayar kalau beli. Yang jual, saya cari di Al-Quran ayatnya harus bayar kalau beli. Ah, berantem nggak tuh? Berantem, Pak. Lalu lintaslah kalau nggak ada lampu merah, nggak ada markat jalan. Apa yang terjadi, Pak? Berantakan, udahlah. Kalau kamu mau berpikir bebas-bebasan, mbok yo jangan yang berkaitan dengan maslahat orang banyak. Mbok yo jangan berkaitan dengan agama. Berkaitanlah dengan gaya tidur misalnya. Boleh saya tidur apapun. Ya boleh, Pak. Mau tidur kaki di atas, kayak kelelawar, boleh. Makan sehari mau 4 kali, boleh, bebas. Saya berpendapat makan 4 kali boleh. Artinya kamu bicara kebebasan di hal-hal yang memang statusnya sudah mubah. Sudah bebas saja. Nafsirkan Al-Quran kok bebas, semua orang boleh. Ya, akhirnya ditolol-tololin pun jangan protes. Kenapa? Karena kan juga boleh saya berpendapat kamu tolol. Gimana? Apa tercipta etika? Apa tercipta adab? Apa tercipta kehidupan kemanusiaan kalau bebas? Nggak ada, Pak. Semua itu ada aturan. Makanya kita disebut abdun, tunduk kepada aturan, disebut mukallafun, dibebani aturan. Enggak sekonyong-konyong seenak udele sendiri, enggak ada begitu. Itu ilusi. Secara bahasa aja sudah aneh. Saya paham. Kita itu jangan jumut, oke. Kita itu jangan mudah percaya, oke. Tapi coba kamu ke dokter deh. Lagi megap-megap sesak napas.
diajari oleh dokter. Berani nggak kamu bilang, wah saya tidak mau percaya begitu aja sama dokter, saya harus tahu ini obatnya apa, hasil risetnya mana. Ada orang kecelakaan kepalanya pecah atau tangannya patah, jerit-jerit, dibawa ke dokter, apa dia masih bertanya-tanya? Saya tunggu dulu, harus skeptis kita. Jangan-jangan ini bukan dokter yang benar. Mana sertifikatnya Anda? Apa hujahnya Anda operasi saya begini? Kira-kira begitu nggak orang, Pak? Nggak ada, Pak. 1000 orang, satu pun tidak yang begitu. Kecuali yang gila. Lalu kenapa di masalah agama ini kita kok nggak bisa begitu gitu loh? Kenapa kalau dalam masalah agama lemes sekali mulut itu? Jangan buru-buru terima. Itu benar apa enggak? Setiap hari, ribuan aktivitas Anda tidak pernah bertanya itu. Berurusan dengan siapapun, Anda terima-terima saja. Mau bikin rumah, panggil tukang bikin rumah. Enggak pernah Anda tanya-tanya. Ini sebentar. Anda bangun rumah saya bagaimana caranya? Enggak ada begitu. Trust, kita percaya. Kenapa kalau kepada ulama itu kok bisa enggak itu loh? Ini kan berarti rusak pikirannya. Rusak. Anda sakit berobat ke dokter nggak pernah tanya-tanya, kok dokter ini resepnya kok gini? Ini apa pendekatannya? Apa ini? Nggak ada begitu. Telan-telan aja itu obat. Berapa kali dok? 3 kali sehari. Telan aja itu obat. Apalagi kalau kamu udah sakit. Udah kepala mau pecah, kaki bengkak, kamu udah nggak ada Pak mikirin skeptis itu nggak ada. Masalah agama aja skeptis orang itu. Heran lah ya. Saya ingat ucapan Imam Saihul Azhar, Sayyid Thayyib kalau tidak salah, ketika berdebat dengan rektor Cairo University. Rektor Cairo University itu bicara tentang pembaharuan, bicara tentang apa yang arah-arahnya kepada mengkritik tentang Turos. Apa kata Saihul Azhar? Tolong Anda bicara apapun, tapi jangan bicara Turos. Anda boleh berpikir bebas apapun, tapi tolong jangan bicara tentang Turos. Karena Turos ini sudah teruji. Turos itu maksudnya kitab-kitab para ulama klasik. Ya walaupun mungkin tidak relevan dengan ini. Cuman kadang-kadang kita bingung. Kenapa giliran dengar ayat itu kita langsung berpikir. Jangan-jangan gak begitu pemahamannya. Apa sebegitu tidak pentingnya ayat itu? Jangan-jangan babi sudah tidak haram lagi. Jangan-jangan haji sudah tidak wajib lagi. Tapi di masalah yang lain, Anda nggak pernah begitu? Telan-telan aja. Apa dipikirnya karena yang lain tidak penting, sementara Al-Quran penting. Itu omong kosong itu. Omong kosong, paling omong kosong. Kenyataannya dalam kehidupan kita. Yang penting itu yang fisik Pak, yang materi. Kamu kalau sakit megap-megap mana ingat Tuhan? Ingat dokter. Semuanya dipikir di akal ini ke dokter. Kalau jantung panggil spesialis jantung. Dan taslim setaslim-taslimnya. Seperti orang tolol di depan orang pintar. Diem aja. Mau diapain sama dokter? Mau dibedah jantungnya, diem aja. Mau dijahit, diem aja. Tapi kalau di depan kiai, di depan ulama, di depan kitab, kayak kita setara. Nggak bisa kita main ikut-ikut begitu aja. Pak. Ini adalah seperti koki. Mungkin punya kecerdasan, mungkin punya kapasitas memasak, tapi nggak ada bahan. Sehebat-hebatnya koki, Pak. Kalau di depannya cuma tepung, dia mau bisa bikin apa, Pak? Apa bisa dia bikin hidangan makan malam, ada dagingnya, ada sopnya, ada nasinya, sementara bahannya cuma daging, cuma tepung sama gula. Dia mau ngapain? Jadi pinter otak, pinter logika, nggak cukup Pak. Butuh bahan, butuh asupan pengetahuan. Ulama-ulama itu, ya, mulai dari para sahabat, menafsirkan Al-Quran itu nggak sembarangan Pak. Nggak langsung oke-oke, enggak. Makanya ada prinsip nafsir Quran itu bagaimana? Misalnya ada ayat sudah dijelaskan oleh ayat yang lain, maka itu hierarki tertinggi, tafsirul ayah bil ayah namanya. Kalau misalnya nggak ketemu di Al-Qurannya, didengar apa pernah Nabi sabdakan itu, namanya tafsirul ayah bis sunnah namanya. Kalau nggak ketemu lagi itu, dia telah secara bahasa, dicari di syair-syair Arab, konsensus bagaimana Arab memahami kata demi kata. Kalau kata-kata itu ada yang sama dalam Al-Quran, maka bagaimana itu difahami dalam syair, begitu juga difahami dalam Al-Quran. Jadi diriset Pak ulama tafsir itu.
Bukan kayak kambing congek dengerin terus. Enggak. Tapi karena kita nggak kenal itu. Kita nggak pernah membaca bagaimana tafsir dibangun. Kita nggak pernah tahu bagaimana setiap huruf dalam Al-Quran itu diperdebatkan oleh para ulama dengan argumentasi yang keren-keren. Ini bak mengandung apa? Lit tab'id atau lil ilsok, sehingga lahir hukum. Apakah dibasuh semua kepala atau sebagian? Sebegitu rapih ulama membahas itu dengan semua pendekatan. Karena Al-Quran bahasa Arab, maka disiplin bahasa Arab, bagaimana orang-orang Arab memaknai sebuah bahasa, itu ditarik, dijadikan sebagai materi riset. Sampai kepada kita ada Quran terjemahan seenak jidat. Itu kan tidak 5 waktu. Mana ada homsu awqat, kan nggak ada begitu. Astagfirullahaladzim, ya. Gitu ya, begitu ya. Jadi ingat-ingat saja, orang-orang yang lemes bicara tentang agama padahal belum ada bulunya, itu dia tidak akan lemes bicara ketika hal-hal itu berkaitan dengan dirinya langsung. Dia sakit, dia digebukin orang, dia jatuh, dia apa, dia ke dokter, nggak akan dia lemes. Dia ikut aja. Ya. Tapi kalau ke ulama, lemesnya luar biasa. Allah